Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Biraldino Studio. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas validasi form input pada Laravel 8. Bagi teman-teman yang belum mengikuti pembahasan pada video tersebut, silakan klik link pada pojok kanan atas pada video ini, atau baca pada deskripsi video ini. Saya sarankan teman-teman wajib mengikuti pembahasan pada video tersebut, karena topik kali ini merupakan lanjutan dari topik sebelumnya. Penulisan kode pada topik kali ini merupakan lanjutan kode dari topik yang dibahas pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas create dan update multiple select dalam satu tag select pada Laravel 8. Yang dimaksud dengan multiple select adalah ketika kita menentukan banyak pilihan di dalam satu tag select HTML, misalnya kategori artikel. Cara ini biasanya kita temukan di beberapa marketplace ketika kita berperan sebagai penjual, dan di situ kita akan menemukan multiple select di dalam satu tag select HTML. Salah satunya ketika kita mengisi kategori di data produk. Oke, kita akan melihat intronya seperti ini. Sebelum Anda menonton video panduannya, jangan lupa pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe, pencet tombol like bagi yang belum like, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda dan ke media sosial. Terima kasih. Pada Laravel, cara membuat multiple select di satu tag select sangat mudah sekali. Untuk tampilan inputnya, di sini kita akan menggunakan plugin Multiple Select Bootstrap 4. Saat ini, penggunaan plugin untuk menunjang tampilan website sangatlah penting, karena penggunaan sangat mudah. Tinggal konfigurasi library-nya dan penyesuaian elemen yang ingin digunakan. Ada banyak sekali plugin yang bisa kita download dan digunakan secara gratis.
seperti plugin Multiple Select pada Bootstrap 4. Plugin ini bisa kita gunakan pada select di mana nilainya bisa kita pilih lebih dari satu pilihan atau multiple. Sekarang, teman-teman silakan download library Multiple Select di URL ini. Sekarang buka kode editornya. Kita pergi ke asset front di directory public. Oke, di sini. Kemudian tambahkan subdirectory select. Kemudian kita ke directory download. Ekstrakkan library Multiple Select. Kemudian kita buka di folder dist. Di sini. Kemudian kita kopikan folder CSS dan JavaScript. Kemudian kita pastekan ke directory select, yaitu di bagian sini. Oke, di sini. Oke, sekarang kita buka terminal. Kemudian jalankan perintah php artisan serve untuk menjalankan service server development-nya. Sekarang kita masuk ke bagian view. Kita buka view create dan view edit. Yang di sini kita tutup dulu biar lebih simple. Oke, kita buka view create, kemudian view edit. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan kode array pada name. Kemudian pada kelas kita tambahkan atribut select picker. Ini merupakan nama kelas dari library Multiple Select. Kemudian kita tambahkan juga multiple, kemudian data live search. Kemudian kita kasih nilai true. Oke, seperti ini. Kemudian pada bagian option kita atur seperti ini. Yang ini kita nonaktifkan. Kemudian yang ini kita nonaktifkan juga. Nah, di sini kita bisa copy. Yang bagian sini kita ubah. Kita tulis in array. Kemudian variabel kategori.
Di sini field ID, kemudian koma, alt, nama elemennya, kemudian kita tambahkan kode array seperti ini. If in array kategori ID, kemudian all kategori array. Kemudian pada bagian bawah kita tambahkan CSS dan JavaScript-nya dengan penulisan seperti ini. Kita beri nama styles untuk CSS. Kemudian di sini kita tulis link dan di sini kita memanggil aset CSS yang ada di front select. Front select CSS kita samakan dengan yang ada di sini, front, kemudian select CSS. Nah, yang ini kita copy saja. Kita paste ke sini. Kemudian di sini kita tambahkan rel style hit. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawah untuk JavaScript-nya kita kasih nama scripts. Di sini kita tulis script kemudian kita beri tipe text JavaScript. Front select JS. Nah, di sini kita copy juga di bagian JavaScript-nya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan juga nama kelas yang ada di atas. Yang ini kita tambahkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini library-nya. Oke, kita periksa lagi kodenya.
Oke, jangan lupa di save. Sebelum kita lanjut ke view edit, sekarang kita coba buka master layout. Yang ini. Nah, di sini kita tambahkan stack untuk CSS-nya. Nah, ini kita samakan dengan nama yang ada di sini. Kemudian bagian bawah, bagian JavaScript, kita tambahkan juga ini untuk JavaScript-nya. Oke, jangan lupa di save. Nah, sekarang kita coba buka browsernya. Kita lihat tampilan bagian kategori. Kita klik menu manajemen artikel. Kemudian kita coba klik menu tambah artikel. Di sini terlihat tampilan pada bagian kategori sudah menyesuaikan sesuai library multiple select seperti ini. Oke, kita kembali ke kode editor. Mohon maaf, yang ini tidak perlu, jadi kita hapus. Kemudian di save. Nah, ini kita kopikan ke bagian view edit. Kemudian di sini kita tambahkan kode array-nya. Bagian kelas kita tambahkan select picker. Kemudian kita tambahkan, kita copy saja dari sini. Oke, sekarang kita atur bagian option kategori. Ini kita nonaktifkan saja. Kemudian kita copy. Kita paste ke bagian sini. Nah, bagian sini kita akan hapus. Kemudian kita akan tuliskan for each variable articles. Kemudian artikel kategori. Nah, ini adalah nama model artikel kategori. Kemudian pada bagian sini kita bisa beri nama kategori 2. Atau kita pakai saja nama item seperti ini. Oke. Kemudian di bagian sini kita tuliskan if in array variabel kategori, kemudian field ID, alt, nama elemen kategori, kemudian array. Nah, bagian dalamnya kita tuliskan variabel item.
kategori ID seperti ini. Di sini nif. Kemudian sebelum nif kita tambahkan selected. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save. Sekarang kita periksa lagi kodenya. Sekarang kita coba buka di browser apakah ada yang error atau tidak di bagian edit. Oh iya teman-teman, pastinya error di bagian edit blade atau view edit line 20 di bagian sini. Nah, di sini dikarenakan belum ada model artikel kategori. Wajar saja kalau error karena kita belum mendefinisikan model artikel kategori. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian database. Di sini kita akan mempraktekkan membuat tabel baru untuk menampung data multiple kategori dari suatu artikel. Sistem kerjanya, ID kategori tidak lagi tersimpan di tabel artikel, tetapi disimpan di tabel baru, yang nantinya akan kita beri nama artikel kategoris. Oke, kita mulai saja. Kita kembali ke kode editor. Kita buka terminal baru. Di sini kita akan membuat model artikel kategori dan migration artikel kategori dengan perintah seperti ini. PHP artisan make model artikel kategori, kemudian tambahkan dash migration. Oke, kita enter. Selanjutnya kita atur migration artikel kategori. Oke, yang ini kita tutup dulu. Kita buka directory migration. Nah, di sini sudah terbentuk migration artikel kategori. Kemudian di bagian models juga sudah terbentuk model artikel kategori. Oke, sekarang kita atur struktur migration artikel kategoris. Kita tuliskan seperti ini. Foreign ID, kemudian nama fieldnya artikel ID. Kita copy saja. Nah, ini kita tulis kategori ID. Bagian sini timestamp-nya kita hapus. Oke, di save. Nah, sekarang kita jalankan migration untuk membuat tabel artikel kategoris. Oke. Coba kita lihat di database-nya. Oke, di sini sudah di-create tabel artikel kategori.
Sekarang kita akan masuk ke bagian mapping relation pada model. Yang pertama kita buka model artikel kategori. Oke, sebelumnya kita tutup dulu yang ini. Kita pergi ke bagian models. Nah, di sini kita akan protect nama tabelnya. Kemudian kita mapping relation dengan model artikel. Return this belongs to article class. Seperti ini. Kemudian kita buka model artikel. Nah, di sini kita akan nonaktifkan field kategori ID karena kita sudah mengalihkan ke tabel artikel kategori. Jadi, pada tabel artikel kita tidak perlu lagi merekam ID kategori. Oke, sekarang kita tuliskan relation dengan model artikel kategori. Kemudian kita tuliskan return this has many artikel kategori class Kemudian pada bagian kategori akan kita ubah return this belongs to money article class kemudian nama tabel artikel kategoris. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save. Selanjutnya kita buka model kategori. Pada bagian relasi dengan model artikel kita akan ubah seperti ini, return this
belongs to many, kemudian nama model artikel, kelas, kemudian nama tabel artikel kategoris. Oke teman-teman, kita kembali ke model artikel. Ada yang belum diselesaikan, yaitu di bagian sini. Nah, di sini kita perlu tambahkan field artikel ID dan field kategori ID yang ada pada tabel artikel kategoris. Artikel ID di sini, kemudian kategori ID. Oke, di save. Sebelumnya kita cek kembali penulisannya. Nah, di bagian model kategori kita perlu menuliskan juga relasi dengan artikel kategori. Return this has many article class. Oke, sampai di sini proses bagian migration, model dan tabel sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian controller. Sekarang kita buka file artikel controller. Kita pergi ke bagian method index, yaitu di sini. Di sini kita akan menulis kombinasi kode Eloquent dan Query Builder. Kode yang lama kita nonaktifkan. Kemudian kita akan menulis kode yang baru. Kita joinkan dengan tabel artikel kategoris. Kita kasih alias. Kemudian di sini kita definisikan nama fieldnya. Nah, di sini adalah tabel artikel. Nah, di sini artinya field artikel ID yang ada pada tabel artikel kategoris sama dengan field ID yang ada pada tabel articles. Kemudian kita joinkan juga tabel kategori. Nah, di sini kita merelasikan tabel kategoris dan
tabel artikel kategoris melalui relasi ini. Oke, selanjutnya kita akan tulis bagian select. Articles ID, kemudian articles title, kemudian articles content, kemudian artikel ID yang ada pada tabel artikel kategoris. Selanjutnya kita akan merge nama kategori yang ada pada tabel kategori dengan kode seperti ini. DB raw, kemudian group concat, kemudian kita tuliskan field name yang ada pada tabel kategoris. Kemudian di sini kita tulis aliasnya, alias kategori. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga group by. Artikel ID. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa paginate-nya. Oke, sebelum di save kita periksa dulu kodenya. Oke, di save. Nah, di sini kita gunakan dbraw dan group concat. Ini fungsinya untuk merge nama kategori multiple menjadi satu baris data. Dalam hal ini yaitu nama kategori yang akan kita aliaskan menjadi kategori. Oke, sekarang kita atur juga file view index. Di sini kita akan mengubah bagian kategori, yaitu yang ini. Nah, yang ini kita nonaktifkan. Kemudian kita copy, kita paste ke bagian sini. Nah, di sini kita ubah menjadi seperti ini. Pada kode yang lama, yang ini merupakan nama model kategori. Kemudian yang ini adalah nama field yang ada pada tabel kategori. Kemudian pada kode yang baru, yang ini bukan nama model kategori, tetapi ini adalah nama alias nama kategori yang ada pada controller, yaitu di sini. Oke, jangan lupa di save. Kemudian kita kembali ke controller. Kita pergi ke metode show, yaitu di sini.
Nah, di sini kita akan kopikan kode dari metode index. Ini kita nonaktifkan. Kemudian kita paste ke sini. Nah, di sini kita tambahkan field file dan field created at yang ada pada tabel articles. Oke. Kemudian yang ini kita ubah where articles ID, kemudian variabel ID. Di sini kita akhiri dengan first. Maksudnya hanya satu data saja yang ditampilkan. Di save. Sekarang kita buka view show blade. Kita ubah bagian kategori. Yang ini kita nonaktifkan. Kita copy. Yang ini kita hapus. Oke, di save. Sekarang kita kembali ke controller. Kita pergi ke bagian store. Oke, di sini. Yang pertama kita nonaktifkan kode untuk merekam data kategori ID yang ada pada model atau tabel artikel. Yang ini kita nonaktifkan. Ini dikarenakan data kategori sudah kita alihkan ke tabel artikel kategoris. Kemudian kita perlu menambahkan synchronize ke model kategori. Kita tulis seperti ini. Kategoris, kemudian request kategori. Kemudian variabel articles, kategori, synchronize, variabel kategori. Oke, seperti ini. Kode ini berfungsi untuk mensinkronkan model kategori dan model artikel melalui variabel articles untuk menjalankan objek relation mapping yang sudah dimappingkan di model kategori, model artikel, dan model artikel kategori. Jadi, dengan dua baris kode ini, kita dapat memasukkan data kategori ID dan artikel ID ke dalam tabel artikel kategoris secara sinkronis. Kemudian, pada bagian update, di sini kita akan lakukan hal yang sama seperti yang ada pada metode store. Yang ini kita nonaktifkan. Kemudian kita copy kode yang ada pada metode store.
kemudian kita paste ke sini. Oke, jangan lupa di save. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, kita periksa sekali lagi kode yang sudah kita tulis di bagian controller. Nah, di sini ada yang salah. Penulisan seharusnya menggunakan underscore. Kemudian bagian show kita cek pasti sama. Oke, seperti ini. Nah, di grup by kita perlu tambahkan ID yang ada pada tabel articles. Kita copy. Kemudian kita ke bagian method index. Kita paste ke sini. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita buka browser. Di refresh. Kita buka menu manajemen artikel. Nah, di sini data artikel belum ditampilkan. Hal ini dikarenakan data pada tabel artikel kategoris belum ada. Sehingga data tidak bisa ditampilkan di sini. Kemudian di bagian controller kita menulis menggunakan join. Nah, untuk menampilkan kita ubah menjadi left join. Kemudian ubah juga di bagian show. Oke, di save. Kita ke browser. Coba kita refresh. Oke, sudah tampil. Di sini data kategori masih kosong karena belum ada data di tabel artikel kategoris. Nah, untuk mengisi kategori ke dalam artikel yang ada, kita perlu mengubah kode pada controller di bagian method update, yaitu terkait validasi data. Sekarang kita kembali ke editor. Kita pergi ke bagian method update. Nah, bagian sini kita akan menambahkan kode untuk mendukung bagian validasi. Yang pertama, kita perlu pindahkan kode yang ini ke bagian paling atas. Kemudian kita tuliskan kode seperti ini. Kemudian kita tuliskan kode untuk mendukung validasi data file. Kemudian di sini nama elemen file. Kita beri nama variabel file check. Nah, bagian ini kita copy dari sini. Kemudian else. Kita copy dari sini.
Kemudian kita hapus di bagian required. Kemudian kita atur bagian judul artikel. Kita samakan dengan yang di sini. Title sama dengan variabel title. Kita copy dari sini. Kemudian kita hapus bagian uniknya. Sekarang else if kita copy. Mohon maaf, di sini kita definisikan request. Ini kita copy. Oke. Kemudian else title yang ini kita hapus bagian ini, nggak perlu pakai unik. Kemudian bagian validasi kita ubah yang ini menjadi variabel title sesuai ini. Kemudian bagian file kita ubah menjadi file check seperti ini. Kemudian pada bagian upload file kita perlu tambahkan kode juga, teman-teman. Nah, bagian sini if request as file kemudian nama elemen filenya nah, di sini kita atur sampai sini. Oke.
Kemudian pada bagian file name, kita perlu tambahkan juga pengecekan hash filenya. Kita copy saja dari sini. Kita kasih variabel check file name, kemudian kita ambil variabel ini, yaitu yang ini kita ambil, kemudian kita hash copy, nah di sini kita ambil dari data existing. Oke, sehingga bagian rekam data kita ubah menjadi ini. Oke, sebelumnya kita coba periksa kembali. Oke, kita coba save. Sekarang kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, pada artikel yang ada, kita coba isi kategori pada masing-masing artikel ini melalui halaman edit artikel. Misalnya artikel yang ini, coba kita tambahkan, coba kita masukkan kategorinya. Misalnya 2 kategori. Seperti ini, teman-teman. Kemudian coba kita save. Mohon maaf, kemudian coba kita update. Oke, berhasil teman-teman. Sekarang kita coba cek di database-nya. Kita refresh. Nah, di sini sudah terekam data pada tabel artikel kategoris, yaitu data ini, data kategori teknologi dan edukasi. Nah, sekarang coba kita cek pada tabel kategori. Ini teknologi, ID-nya 1, edukasi, ID-nya 4. Oke, sama ya teman-teman. Kemudian artikelnya ini adalah artikel dengan ID 2. Benar? Nah, sekarang kita back. Kemudian kita coba masukkan kategori pada artikel ini dan mengubah judul pada artikel ini. Yang pertama kita pilih kategorinya, kemudian kita ubah seperti ini. Sekarang kita klik tombol update. Oke teman-teman, berhasil. Sekarang kita cek di database-nya. Kita refresh. Nah, sudah masuk datanya. Kemudian untuk artikel yang ini kita coba masukkan 3 kategori. Teknologi, kemudian ekonomi, kemudian edukasi. Atau kita ganti sosial. Nah, seperti ini. Coba kita update. Oke, berhasil. Kita cek di database. Berhasil. Nah, sekarang kita coba mengupdate kategori pada artikel yang ini. Saat ini kategorinya ada 3. Sekarang kita ubah menjadi 1 kategori saja.
Ini kita hapus, ini kita hapus, kemudian kita update. Oke, berhasil. Sekarang kita cek di database-nya. Nah, sudah berubah data yang ada di database. Kemudian kita coba mengisi data artikel yang baru. Kita klik menu tambah artikel, kemudian kita pilih kategori, misalnya teknologi dan sosial. Kemudian di sini kita tulis pantauan drone. Pantau udara menggunakan drone DJI Mavic 2 Pro. Kita upload filenya. Oke, kita create. Nah, di sini ada yang error, teman-teman, yaitu di bagian field kategori ID yang ada di tabel articles. Sekarang kita coba buka phpMyAdmin, kita cek tabel articles, kemudian kita cek strukturnya. Nah, di sini di bagian kategori ID, data tidak boleh kosong atau not null. Dan untuk mengubahnya, kita centang di bagian null atau tidak ternilai untuk mengizinkan data kategori ID boleh null atau boleh kosong. Kemudian kita simpan. Kemudian kita coba refresh. Oke, berhasil teman-teman. Kita cek di database-nya. Nah, sudah masuk datanya. Kemudian kita cek di sini. Oke, sudah masuk datanya. Oke teman-teman, sampai di sini cara create, update, dan read multiple select single tag pada Laravel 8 sudah selesai. Jumpa lagi di topik pada video selanjutnya. Terima kasih.